Bayangin ini bukan tangan. Fokus aja ke sini. Jangan fokus kemana-mana. Fokus aja. Bayangin bahwa ini tuh bukan tangan. Bayangin aja ini tuh besi. Besi yang sangat-sangat kuat dan sangat keras sekali. Oke. Terus bayangin, semakin saya sentuh, ini bakal berasa semakin mengeras dan semakin mengeras. Oke. Halo guys, kembali lagi sama Batar Gabriel. Enjoykan hatimu, tenangkan pikiranmu. Oke guys, jadi di video kali ini kita kedatangan bintang tamu yang gue sempat collab kemarin 1 minggu yang lalu ya mas. Ya, satu minggu yang lalu. Iya, minggu kemarin gitu. Nah sebelumnya perkenalkan dulu nih mas, namanya siapa gitu kan? Siapa tahu ada yang belum kenal gitu. Ya, ini secara formal apa nih bahasanya? Terserah. Bebas di sini mah bebas. Perkenalkan, nama saya, aku. Ya, nama gua Adit ya. Biasa dipanggil Adit. Ya, itu udah perkenalan. Kesibukannya sekarang apa mas? Alhamdulillah sih. Ya, bantu-bantu orang mas. Kerja. Oh iya. Kerja di mana kalau gue tahu? Di Harapan Indah. Harapan Indah. Bekasi ya. Kerja apa tuh? Percetakan mas, nyetak. Oh, apa tuh? Nyetak sablon gitu atau apa? Spanduk. Oh banner. Iya banner. Sablon juga? Kalau sablon masih ngelempar keluar sih, cuman bisa. Oh tapi dilempar ke tempat lain. Iya gitu. dilempar ke tempat lain. Lulus tahun berapa mas? Lulus apa nih? Lulus sekolah. Lulusan tahun berapa? Baru saya mas. Baru? Yeah. Sama udah baru pokoknya, nggak perlu baru. Intinya mah baru. Bisa lihat kan dari muka-mukanya muda gitu kan? Iyalah. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ini ada gorengan gitu kan, ada sate-satean. Ini ada sponsor apa ini? Bukan miras. Vibir. Apa itu? Enggak, ini tuh bukan miras. Dia tuh kayak bir tapi nggak ada alkoholnya mas. Jadi aman. Jadi kandungannya apa dalamnya itu? Ada asam sulfat. Oh, jadi pelajaran IPA. Saya juga kurang tahu. Intinya ini tuh soda, kopi, dah selebihnya serah orang ini. Ini buatan asli Indonesia dari Jombang. Jombang. Iya, dari Jombang. Syukur-syukur bisa lah. Endorse. Jadi gimana nih mas? Mau ngobrol apa nih di segmen kita kali ini gitu? Ya ngalir aja. Ngalir aja. Ngobrol apa ini? Sampai katanya pernah ini mas jadi maling. Serem banget dong. Nah, jadi maling ya? Pernah. Jadi gini mas, bukan maling beneran ya. Ya namanya anak-anak dulu main. Umur berapa? Kelas masih SD saya. SD. Kelas 5 apa kelas 6 gitu. SD udah jadi maling. Bibit unggul. Sekarang maling. Tobat lah sekarang. Maling hati dia. Aduh. Nyerah saya. Terus gimana lanjut. Jadi tuh awalnya ya dari main, namanya anak-anak kan ya, anak-anak kecil. Dulu tuh sering mancing bareng gitu loh mas. Di kampung dulu saya. Belakang rumah saya kan kali. Cuman sebelumnya tuh kalinya tuh enak mas buat mancing, kayak banyak ikannya. Cuman gara-gara ada proyek apa namanya penggarukan. Oh iya. Apa sih namanya, pelebaran kali lah. Oh dilebarin kali. Iya. Bukan proyek pembangunan gitu. Bukan. Jadi kalinya tuh dilebarin lagi. Cuman nggak jadi lebar, malah semakin sempit. Terus juga tumbuhan semakin lama tuh semakin lebat. Jadi malah spotnya tuh nggak dapet gitu. Jadi ya nggak sedamai dulu lah situasinya kalau buat mancing itu. Namanya anak-anak kan. Nah belakang rumah saya itu kan jadi beda desa mas. Ini kalinya apa gimana? Kali itu perbatasan. Oh perbatasan dari desa ini ke desa ini. Rumah saya jadi paling ujung desa. Nah di sebelah sana seberang kali itu udah beda desa mas. Beda kelurahan tapi masih satu kecamatan. Iya. Nah jadi ada kebun, terus depannya itu sama kayak rumah saya, jadi hampir perbatasan sama kali. Melihara ikan di kolam.
Terus ceritanya sampean maling gitu. Iya, jadi gini. Awalnya tuh gara-gara mancing gak dapet nih di kali. Terus karena spotnya juga makin sempit ya. Iya, spotnya makin gak mendukung. Terus kayak, wah ada dunia baru nih. Itu punya orang. Punya orang. Gak lebar mas, cuman kecil. Tapi karena waktu dulu saya masih kecil ya, masih pendek, nganggapnya itu mungkin kolamnya agak lebar. Orang sampai saya masukin gini. Jadi nggak kayak mancing di kali pakai apa namanya joran, itu enggak mas, benang doang. Jadi kayak dapet ikannya ini semua bawal. Oh itu bawal. Iya, namanya kolam kan pasti ikannya banyak tuh di sekitar situ. Jadi sekali nyemplungin langsung tarik itu dapet langsung dulu gitu lari mas. Tapi pakai umpan ya? Pakai cacing. Terus Dulu pakai cacing itu. Beberapa hari itu aman mas. Aman, ngerasa kayak ya lanjut tuh. Siap aman tuh, kayak merasa wah kok kayak aman. Sampai tahu mas, perolehan dari hasil itu, hasil maling itu? Iya mas. Ada bertoples mas. Dulu tuh sampean tahu toples Astor nggak? Nah, setoples Astor sampai 2 apa 3 toples mas. Bawa itu kecil-kecil apa gimana? Segini mas. Oh masih pada bibit lah ya? Iya bibit segini ya. Ada ikan masnya juga, tapi jarang nyangkut. Yang sering bawal karena mayoritas di situ komunitas bawal. Komunitas bawal. Itu satu kaleng itu sampai dempet-dempetan, dan itu pun ada 3 kaleng Astor gitu. Tikus. Ada 3 kaleng Astor gitu. Dan pas penuh itu nggak diapa-apain sama kita. Terus mati dibuang ke kali. Terus tujuan yang ngambil itu apa mas? Jadi gini mas, kalau orang lebih mancing tuh kadang ada yang dimakan, orang ya? Cuman enak tuh seneng tarikannya doang. Kadang nggak doyan ikannya, yang penting tarikannya yang penting. Terus dilepas lagi ya gitu? Iya dilepas lagi. Begitupun saya mas, saya tuh cuman asiknya doang. Jadi begitu kita ngelempar disamber tuh kayak asik aja gitu kan? Asik aja gitu. Itu nggak mikirin bakal dikejar. Itu sampai saya mau dipenjarain mas. Iya. Sampai mau berurusan sama penjara karena waktu itu saya diancam sama teman-teman saya. Maksudnya saya yang maling ini diancam sama yang punya, mau dipenjarain gitu katanya. Untungnya di bawah umur ya? Di bawah umur. Terus di satu sisi yang punya tambak ini itu tuh teman bapak saya. Walah. Diaduin dong? Teman bapak saya mancing. Iya diaduin ke bapak saya. Terus sampai diapain ke bapak? Waktu itu bapak kan masih ngerantau di Jakarta. Saya masih di kampung, masih sekolah SD lah. Cuman ditelepon. Teleponnya nggak diomelin, nggak. Cuman bilang gini, Nang, kalau main jangan aneh-aneh lah gitu. Gitu doang. Tapi namanya kita anak kecil ya? Iya. Dan itu pun juga saya merasa bersalah banget mas. Pas saya ngebuangin ikan banyak gitu ya, udah dapet ikannya pada mati, saya buangin ke kali itu sama teman-teman saya. Tapi kalau itu bisa ketahuan mas? Jadi gini, kita tuh keenakan mas. Keenakan tuh kayak ayo besok lagi yo gitu. Oh jadi bukan sehari itu ketahuannya? Bukan. Jadi udah beberapa hari ini. Udah beberapa hari. Orang udah ketahuan. 1 toples lebih. Nah habis itu baru mau ini. Itu jadi orangnya udah rencana mas. Udah direncanain, orangnya diem-diem, langsung dipergok sama orangnya, dikejar. Wah itu hari keberapa itu? Lupa saya hari keberapa. Cuman emang udah agak lama sih. Hari itu dikejar. Dan itu langsung kasus besar juga tuh. 1 desa pada tahu. Dulu dusun lah. Levelnya kan dusunnya. 1 dusun pada tahu. Ya minimal tuh 1 gang. Yang namanya kamu maling itu masuk di telinga saya. Itu kayak rasa bersalah saya tuh kayak aduh ada gitu juga ya. Kayak terngiang-ngiang gitu. Sampai saya punya ponakan mas kecil cewek, pas bener banget baru banget kasus itu, jadi orangnya bilang kamu kalau bukan anaknya teman saya kamu udah saya penjarain kamu gitu. Sampai ngomong gitu.
Nah pas itu kan pulang orangnya, langsung ponakan saya pas mau maghrib kan saya kayak ngelamun gitu di pintu, terus ponakan saya cewek datang nyadarin saya gini, cuman ngomong gini dong, Bang Adit nakal gitu, ngomong gitu dong mas. Habis itu saya langsung kayak kelewatan banget ya gitu ya. Namanya masih kecil ya, perasaan masih gampang-gampangnya tersebut. Nih sorry ya kalau misalnya ada suara motor atau gimana, soalnya kita ini bikin videonya di outdoor kan, bukan di indoor. Ini aja di luar, bang, suara tikus-tikus di belakang. Jadi suara jangkrik. Iya, kalau kedengeran itu juga. Kedengeran nggak kira-kira? Nggak tahu deh. Gampang lah. Nah itu. Yuk. Gila. Jadi ya kita formal aja di sini gitu. Ada orang negor ya kita iniin gitu kan. Namanya juga di outdoor, ya itu ngobrol santai, menyatu dengan alam. Jadi itu mas, itu pas waktu kelas 6 SD, itu pun belum kapok mas, itu udah mau dilaporin polisi, udah damai lah istilahnya sama orang tua, sama yang punya ini udah damai, udah hubungan baik. Itu pun kita masih nakalin dia tuh, tapi secara tidak sadar tau kan. Jadi kita ketapel, main ketapel burung, mau ngetapel burung tapi ke arah rumah dia, jadi genteng rumah dia tuh kotak-kotak gitu. Disamperin lagi sama dia. Tapi genteng apa tuh? Genteng apa? Yang tanah liat. Iya, tanah liat. Enggak pecah. Enggak, karena batunya kecil gitu. Iya, batunya kecil juga, tapi kan namanya batu jatuh kan kedengeran. Habis itu disamperin lagi, dimarah-marahin, diungkit-ungkit lagi masalah malam. Kamu itu dulu masih mending, masih untung kamu nggak saya penjarain kamu gitu. Saya merasa bersalah gitu. Sampai-sampai grup kita itu bubar nih. Yang kumpulan para bocil itu. Iya, bubar. Sampai kita dulu ganggu. Apa mas? Ganggu. Ini nggak ada kat-katan, udah biarin doang. Kirain saya ada apa loh. Ganggu. Lanjut Mas, sorry nih kepotong. Tadi sampai mana ya? Bubar ya? Iya bubar. Nah geng saya tuh bubar gara-gara ya kita saling isolasi diri gitu. Mau keluar malu, dicemooh orang gitu, kayak maling. Padahal tuh geng saya tuh dulu paling alim iya. Jadi tuh mas, masjid terus ya, yang setiap maghrib itu ajan tuh ganti-gantian itu kumpulan sih ajan, sholawatan rajin. Tapi semenjak ada kejadian itu, kayak kita isolasi diri hampir 3 bulan, saya nggak keluar rumah sama sekali. Iya. Terus ngapain di dalam rumah? Ya kegiatan saya cuman sekolah pun lewat belakang rumah saya mas. Saking malunya ya. Saking malunya saya sekolah. Terus juga ada kadang orang namanya anak kecil kan digini-gini, ayo lo kamu mau dipenjarain lo, ayo lo, ya takut ya, ya takut gitu, kayak tekanan gitu. Begitupun teman-teman saya yang lain gitu, dia di rumah isolasi sampai sekarang. Ada yang sampai sekarang belum keluar. Sampai sekarang saking mentalnya gitu. Iya, tekanan batin. Anehnya dia itu malah isolasi tapi malah si jiwa bandelnya nggak hilang. Nggak kayak saya 3 bulan mas. 3 bulan tuh kayak gua harus keluar nih dari zona ini. Nggak mungkin gua harus di dalamnya aja gitu. Mau ditutupin kelambu terus nyesek gua gitu. Habis itu keluar sekali, ya omongan-omongan kayak gitu adalah lemparan kayak gitu. Ya tahan dulu. Lama kelamaan udah hilang mas. Kembali seperti semula. Dengan saya masih kecil dulu semangatnya azan ke masjid kalau sore. Terus semenjak kejadian itu enggak. Itu baru saya doang yang berani keluar mas. Teman-teman saya yang lain masih isolasi. Terus saya ajakin, ayo keluar aja nggak apa-apa. Malah temen saya ini dulu main keplekan apa sih namanya? Burung dara itu. Merpati. Dulu udah main gituan mas semenjak SD, beli burung merpati gitu. Jadi udah hobi. Saya hampir dibacok sama orang. Gara-gara teman saya. Hampir dibacok saya sama orang. Kenapa itu? Itu masih kelas 6 SD saya. Jadi gini, saya lagi mandiin burung. Burung saya di keranjang. Saya keluar. Burung yang mana?
Burung merpati. Enggak, maksudnya ada berapa burungnya gitu. Ada 2 jodoh. Oh, dua pasang. Ada 2 pasang. Terus ada burung bagus mas, merpati. Warnanya hitam putih kalau nggak salah. Hitam tapi bintik-bintik putih. Oh, kalau hitam udah biasa mas. Enggak, maksudnya merpati warna hitam kan banyak. Iya. Bintik-bintik putih. Waduh seram juga bintik-bintik putih. Ya. Nah, sepasang juga mas. Ya kalau merpati kan betinanya kesini, Iya, ngikut. ikut kan jantannya. Bagus. Waktu itu saya sampai ngingetin, merpati kayak gini tuh harganya 300-an, mahal ini. Ada mulai itu saya anggap itu di genteng depan rumah saya. Itu wah, bagus nih. Ya saya ini. Bukan. Saya ambil. Rencana pengen saya tangkap, terus saya diemin gitu, siapa yang mau ngambil gitu, punya siapa ini, bagus banget kok lepas. Nah, Berarti kan emang merpati dilepasin mas. enggak mas, kalau jadi tuh kalau ada penangkarannya. Oh, di situ ada. Jadi Nggak kayak di sini kan. Kalau di sini kan ya udah main lepas-lepas aja, ntar dia pulang sendiri gitu. iya kalau itu kalau merpati liar kayak bukan merpati atlet. Oh, di situ liar. Enggak, bukan mas, atlet. Tapi di iniin. Hah? Diliarin apa lepas? Enggak lah, Lepas. dilepas tapi jadi dia misal nih sampean tukang lomba merpati. Itu diliarinnya cuma di dalam rumah doang, dibikinin penangkaran gitu. Nah, jadi nggak dibolehin keluar kemana-mana. Jadi kalau keluar itu secara tidak sengaja berarti. Iya nggak sengaja. Jadi itu Burung yang nggak sengaja. Aduh, nggak sengaja nih gue keluar gitu. jadi bukan dia nggak sengaja keluar mas. Jadi emang sebelumnya beberapa menit sebelum saya mandiin burung saya itu Gue ketawa. Cerita. sebelum saya mandiin ini ya, belum saya ngeluarin keranjang itu sambil ngasih makan. Jadi saya ngeliat teman saya yang sampai sekarang masih isolasi. Teman saya tuh lari ke belakang rumah saya, tapi lewat samping. Ngapain itu? Nggak tahu, cuman lari doang, tangannya sambil gini. Megang burung itu. Nah, itu menurut saya nggak mau seuzon ya. Habis itu, setelah itu dia balik lagi, saya panggil, dia nggak mau mas. Saya panggil tuh kayak, gitu dia jalan aja gitu loh. Sini gitu, dia jalan aja. Nah terus saya ngeliat, burung bagus banget ini, punya siapa gitu. 2 orang, Bagus burung. digenteng kan, 2. Pengen saya tangkap supaya nggak misalnya terbang kan malah hilang kan ya. Maksud saya tangkap kalau ada orang yang nyari, saya kasih gitu loh. Kirain mau diambil. Soalnya bagus mas, pasti ada yang nyari ini, pasti punya orang gitu, pasti atlet, apa namanya, merpati atlet gitu ya, khusus buat lomba. Pas itu saya lagi mandiin burung, dari depan kan gang kecil masuk ke rumah saya. Mungkin orang itu emang dia yang punya burung yang lepas itu. Dia masuk mungkin gara-gara ngelihat saya mandiin burung, ada burung di keranjang. Terus ngeliat ke situ ada burungnya dia, nyangkanya kita yang mau maling burungnya dia. Padahal mau nyelamatin gitu kan biar nggak hilang. Habis itu diginiin, saya dituduh gini, burung saya itu gitu, kamu ngambil ya gitu. Wah, turun jawab gini sebenarnya itu ada. Lanjut. Nah jadi gini, kamu mau nangkep ya, kok dilepasin gitu, gimana? Habis itu kan saya deg-degan tuh, dituduh maling kan, langsung deg-degan. Itu masih kecil juga pak. Masih kelas 6 SD, masih SD lah pokoknya. Jadi belum bisa ngejawab kebenaran apa gitu kan. Ya namanya waktu itu tuh om mas yang nanyain saya itu. Wah sementara om lah serem juga mas badan. Habis itu enggak pak, saya mau jawab ini dipotong-potong mulu sama dia kan. Kan saya gugup dulu kayak ditanya, enggak kamu yang ngambil ya, kamu yang ngambil ya gitu. Saya gugup. Habis itu saya langsung jawab, saya tadi ngelihat teman saya jalan ke sana, tangannya di dalam, cuma saya nggak tahu. Terus saya dibentak gini, panggil coba temennya. Pas saya balik kanan, dia udah ngeluarin celurit. Wah bener masih dia ngeluarin celurit. Wah itu, ntar dulu gitu katanya, ntar dulu gitu, ini celuritnya siapa gitu, ini celuritnya siapa gitu. Dia ngomong, nanya ke saya. Oh dia nggak tahu, Dia megang celurit itu nanya ini celurit siapa gitu. iya, saya langsung deg-degan, kirain saya mau dibacok kan, orang dia ngeluarin celurit kok. Terus gimana itu, ini celuritnya siapa gitu. Habis itu waktu itu ada almarhum Mbah Putri saya,
lagi di rumah tetangga. Saya tanya, coba, saya itu ngalihin pikiran dia jadi celuritnya biar saya ambil. Saya takut dia ngebacok saya, Mas. Jadi celuritnya saya ambil dengan saya gini, coba pinjem om, saya pinjem, saya ambil celuritnya, saya tanya mbah saya dulu. Jadi saya bawa tuh, saya diantarin, coba mana tanya mbahnya. Jadi celurit itu punya teman saya. Oh, Jadi yang tadi lari ya? iya, teman saya tuh ngambil burung merpatinya dia, cuman celuritnya ketinggalan. Aku pakai celurit. Buat apa? Nggak tahu, jadi dia nebang apa gitu, celuritnya ketinggalan. Oh, jadi ya abis nebang apa gitu ya. Itu. Tapi dia ngeliat merpati terus diambil gitu kan. Di kebun kan, dulu kan banyak kebun tuh. Habis itu saya tanya, kata mbah saya jawabnya, iya itu punya saya gitu katanya. Tapi mbah saya nggak ngelihat, cuman kayak jawab, oh iya itu punya saya gitu. Ya, habis itu terus ngomong baik-baik karena ada mbah saya udah tenang tuh. Ah, udah ada orang tua kan, ya udah tenang. Gini mbah, saya jelasin. Ini celurit saya temuin tuh di belakang rumah saya, di kebun gitu. Berarti cucunya mbah yang ambil merpati saya gitu. Soalnya saya pas lihat juga merpati saya ada di genteng depan rumah mbah gitu. Terus habis itu, coba sini celuritnya. Itu sama mbah saya, bukan ini, demi Allah bukan punya saya. Langsung jawab gitu. Habis itu saya di dalam rumah tetangga saya aja tuh diamanin. Kebetulan kan kakaknya mbah saya yang almarhum itu udah almarhum juga, itu kan kiai. Saya di dalam tuh dinasihatin terus, dinasihatin kayak, le gitu, kalau kamu main sama kebo di sawah ya kena kecipratan apa lumpur gitu, kena kotornya gitu. Intinya gitulah Iya, istilahnya. gue dinasihatin gitu lah. Kalau kita main sama orang jual parfum ya kita kadang ikut wangi gitu, ikut wangi gitu. Habis itu nyadar tuh, terus saya benci banget tuh sama teman saya gara-gara masalah itu, Mas. Tapi sampai sekarang masih temenan apa enggak? Masih, lebaran masih ketemu. Oh, ketemu. Tapi teguran apa gimana? Tegur kayak, weh gitu doang, salaman, minal aizin wal faizin gitu doang. Dia juga pernah ngambil barang punya saya. Barang apa tuh? Burung juga itu, burung merpati juga. Hilang dong burung sampai. Burung peliharaan. Iya, burung peliharaan. Iya. Salah tanyanya. Namanya diambil hilang gitu kan. Iya. Bukan ini. Iya, iya. Ya, intinya itu. Masih kecil, Mas. Saya cariin pagi-pagi kok nggak ada gitu ya. Nggak ada gitu. Saya udah langsung positif karena tahu dia maling. Malingnya tuh mendarah daging, kayak susah gitu buat hilang. Saya langsung otomatis ke rumah dia. Bener ada. Sambil makan dia. Lanjut, Mas. Bener ada di situ. Langsung saya giniin. Dia nggak berani ketemuin saya, Mas. Langsung saya ambil, saya bawa pulang lagi. Semenjak itu saya benci sama teman-teman saya itu. Gara-gara itu. Gara-gara maling burung itu. Iya. Iya, aku tahu sih. Terus katanya, sampai pernah ini, Mas. Apa namanya? Ada temen yang meninggal gara-gara sampean itu. Itu gimana ceritanya? Jadi kayaknya sih kalau enggak ini mah ya, kalau emang nggak mau diceritain nggak apa-apa. Iya, mau saya ceritain ya, garis besarnya aja ya, Mas. Iya, intinya aja. Kalau emang ada privasi ya jangan diceritain gitu. Iya. Jadi benar-benar ini tuh bukan cuma dicerita loh, bener-bener saya ngalamin. Bener-bener saya ngalamin. Bilang Nggih, Mas. Ya relax gitu. Ya awalnya dari main. Namanya anak-anak tuh berawal dari main, dari seneng dulu. Jadi ada keterlibatan makhluk juga, Mas. Gimana ceritanya? Gini. Emang dulu kan sering kita mandi di kali. Gitu. Kita cari kali mana nih bagus gitu, kayak view-nya bagus itu buat gabiuran gitu loh, buat mandi. Gabiuran tuh apa? Gabiuran tuh kayak bahasanya anak-anak dulu, gabiuran tuh kayak mandi di kali itu namanya gabiuran, Mas. Udah gebiur ya, gitu ya. Di kali, berenang lah istilahnya. Dulu belum kenal namanya kolam renang, Mas. Dulu belum kenal. Lah di kampung. Iya, kasih bolang kan. Jadi suatu saat kan ada proyek namanya proyek embung, Mas.
Proyek embung tuh kayak danau ini. Oh. Dalamnya 60 meter. Tengahnya. Tapi kan bentuknya begini. Jadi mengerucut gitu. Paling dalam 60 meter. Saya sebenarnya sebelum kejadian itu sering mandi di situ sama teman-teman saya. Tapi dengan catatan teman-teman saya yang terbiasa mandi dan berenang di situ. Sampean baru pertama itu bagaimana? Enggak. Udah berkali-kali saya. Dengan catatan teman-teman saya yang terbiasa gitu loh. Nah, jadi pada suatu hari tuh jadi lagi mendung. Tiba-tiba saya lagi ngumpul nih di bengkel. Waktu itu lagi main sepedaan. Tiba-tiba teman saya yang nggak ikut, ini kakaknya yang meninggal. Oh, kakaknya apa? Iya, kakaknya yang meninggal ini bukan kakak kandung tapi apa tuh? Bukan kakak sih jatuhnya, tapi kan karena sepupu lah. Iya, sepupu. Tapi di atasnya orang. Tiba-tiba ngomong gini, ayo kita mandi di embung yuk. Itu padahal dia tuh sebelumnya tuh tertutup, gak mau pernah diajak gabyuran, terus juga tiba-tiba ngomong kayak gitu. Oh, tapi itu setelah kakaknya meninggal? Enggak, kan yang meninggal adiknya. Oh, dia kakaknya yang ngajakin sampean tuh kakaknya. Iya, bukan ngajakin saya. Jadi rame-rame nih, langsung pada, ayo kita berenang di embung sana yuk gitu. Oh. Dia tuh sebenarnya nggak pernah mau kayak main gabyuran tuh, nggak pernah mau. Oh, itu yang dia orang tuh dia. Iya. Tiba-tiba ngomong gitu. Terus, ayo. Yang tadinya cuma beberapa orang doang, semuanya ikut, Mas. Oh, jadi kayak kesannya kayak perpisahan bener-bener gitu. Ada 7 orang. 7 orang. Kalau ini mitos zaman dulu juga, kalau main orangnya ganjil, pasti ada yang hilang satu. Nah. Waktu itu ada yang ngomong, teman saya juga, jangan ganjil, bahaya. Saya udah nggak apa-apa ya, ayo kita mandi ini. Beneran, Mas. Itu rata-rata adik kelas saya semua itu. Jadi saya jadi sampai paling tua. Iya, paling tua. Kedua ada lagi di atas saya. Maaf, Mas. Iya, Mas, monggo. Lanjut. Saya paling tua kedua ya. Pas berenang awalnya nggak apa-apa. Udah lama, udah kayak kasihkan gitu sampai lepas baju. Lanjut aja, Mas. Tiba-tiba teman saya ini berenang ke tengah. Dia mau minggir tuh nggak ada tarikan. Jadi dia narik temen. Ditarik gini, set. Yang narik berhasil minggir, yang ketarik gini, yang ini. Itu yang ketarik malah yang jadi korban. Jadi dia kelelep. Itu kok bisa kelelep? Apa spotnya emang lagi dalam? Apa? Emang dia dalam, nggak bisa berenang dia. Oh, dia tuh nggak bisa berenang. Kan di pinggir-pinggir. Oh, tiba-tiba rata-rata segini. Tiba-tiba ke ini. Iya, ditarik gara-gara ada teman saya itu yang dia merasa nggak bisa jangkau, terus dia mau minggir nggak bisa, jadi akhirnya narik temen. Narik biar dia itu bisa minggir gitu. Nah, habis dia minggir, dia nggak cuma narik doang, Mas, narik sambil ngayun kakinya. Jadi badan teman yang ditarik itu semakin ke tengah lagi. Oh, yang ditarik itu malah yang meninggal itu? Iya. Nah, habis itu dia kayak, ya namanya orang tenggelam kan ya. Iya. Saya mau nyelamatin, takut karena itu bener-bener hampir di tengah. Deres apa air? Enggak. Kayak gini kan bulat doang, Mas. Oh. Nggak ada sambungan kali. Oh, cuman bulat doang kayak gini gitu. Tapi bentuknya ngerucut ke dalam gitu. Nah, habis itu terjadilah. Saya langsung, awalnya kayak bercanda gitu. Wah, bohongan loh. Iya, bohongan nih. Tapi kok lama banget gitu. Kok lama banget gak muncul-muncul gitu. Itu yang bilang bohongan tuh siapa? Banyak. Oh, semuanya bilang bohongan. Iya. Oh. Habis itu apa, Mas? Udah lama banget, tolong gitu, Mas. Terus tolong. Sampai ambil gala gede dimasukin ke ini, malah nggak nemu, Mas. Sampai kita tolong warga desa. Dia udah hilang pas tolong tuh. Udah hilang, udah lama. Saking lamanya, nggak mungkin dong dia ngumpet selama itu. Iya. Begitu kita tolong warga sekitar dulu pertama. Dari warga sekitar sampai 4 kecamatan, Mas, kumpul. Rame itu. Rame banget. Itu waktu itu masuk berita kota. Masuk koran berita kota Kendal, kabupaten itu. 7 orang, ya termasuk saya.
Jadi sampai polisi datang, itu polisi datang, warga udah rame. Itu yang diinterogasi yang 7 orang ini gitu. Saya mau jawab apa? Saya di situ nggak bisa jawab apa-apa, cuman gini-gini doang. Karena kan panik ya, posisi takut gitu Cuman kan. gini-gini doang, Mas. Gimana ini gitu. Ya Allah, sambil zikir kan. Itu sampai kan udah tuh nangis semua. Jadi 7 orang nangis semua, Mas. Habis nangis, udah nangis. Habis itu udah ayo pulang dulu yuk. Anak-anak pulang dulu gitu. Pulang dianterin sampai desa saya, dusun saya. Udah kayak warga nyambut Bupati Pak Ganjar Pranowo, tahu nggak? Rame. Di jalan itu kanan kiri warga semua, Mas. Warga desa itu pada keluar rumah semua. Karena yang namanya desa kan ya, kalau ada suatu kejadian pasti Iya. pada kepo lah istilahnya pada. Itu jaraknya jauh loh dari dusun saya. Tapi akhirnya dalam beberapa jam ketemunya. Dalam berapa jam? Ada kali pencarian 5 jam. Ketemu tapi. Sampai disedot juga itu air. Oh, sampai disedot. Infonya kan ketemunya pas saya udah pada pulang. Jadi semua nenek saya dari atas sampai bawah itu nangis, Mas. Saya sampai rumah tuh nangis. Yang dikatakan nih, ya Allah Dit gitu. Kirain saya bakal diomelin. Untungnya kamu selamat, alhamdulillah, bro. Saya dipeluk-peluk gitu. Dan semenjak itu kan saya tahu kalau teman saya itu dia ditemuin di kedalaman 4 meter. Dalam ya. Di kedalaman 4 meter. Setelah disedot habis. Tapi untungnya itu nggak ada. Wah, untungnya itu perbatasannya cuman kalinya itu cuma bulat doang ya. Embung. Coba kalau misalnya ada aliran mungkin nggak akan ketemu sampai sekarang ya. Iya. Dan itu langsung besoknya diumumin. Bukan besoknya, malamnya udah diumumin innalillahi wa inna ilaihi. Langsung saya apa hukuman yang nanti ditimpakan kepada gua gitu. Waduh, habis ini gua harus nerima hukuman apa mau dipenjara apa gitu. Udah itu akhirnya. Tapi nggak ada kejadian apapun setelah itu. Nggak ada gangguan mental malah. Oh, gangguan mental itu pasti. Karena namanya anak kecil lah, kita main bareng-bareng terus ada yang meninggal satu, pasti kita merasa bersalah padahal itu bukan salah kita gitu. Padahal jelas-jelas itu salah yang narik tadi. Kalau kecelakaan masuk rumah sakit terus masih bisa sembuh atau ini tuh masih oke lah. Ini meninggal sampai benar-benar meninggal gitu, saya kira tuh cuma dicerita dongeng gitu, kita main sampai meninggal. Ternyata kejadian pada diri saya sendiri. Tapi sampai sekarang masih ada rasa trauma apa gitu. Masih keinget gitu. Masih keinget, paling keinget itu. Saya mau ketemu bapaknya aja takut, Mas. Tapi bapaknya alhamdulillah nerima. Kayak karena merasa bersalah banget ya. Ya namanya anak-anak itu. Nggak ada yang tahu nasib itu kapan sialnya. Namanya takdir gitu. Takdir. Bapaknya kayak udahlah nggak usah kalau ini namanya takdir, nggak ada yang tahu, udah ada yang ngatur, udah itu saya nangis banget itu. Gangguan mental saya selama 1 bulan sampai saya dibawa ke apa namanya, rumah sakit jiwa. Enggak. Gangguan mental ini. Jadi saya tidur nih, Mas. Tidur tak mimpi. Enggak mimpi. Bebayang orang set pakai topi koboi. Emang dia suka pakai topi koboi apa? Oh enggak. Ini saya lihatnya bukan dia yang saya lihat. Jadi orang yang saya lihat. Ini kejadian satu malam ya, suatu malam saya jam 12 malam tuh emang bener-bener ngelilir. Ngelilir tuh kayak ngigo. Iya, tahu. Tapi ngigonya saya jalan sampai belakang rumah saya kali. Ngigonya sampai situ. Untungnya dibuntutin sama mbah saya. Adit mau kemana? Pas saya udah sampai depan kali. Oh, jadi baru mau ditarik gitu ya, mau diajak gitu istilahnya kan. Nah, saya mungkin nggak tahu ya, mungkin itu ya. Habis itu, tapi yang saya lihat bukan dia, demi Allah bukan dia. Orang pakai topi rapi kayak koboi gitu, Mas. Saya ikutin terus. Mungkin itu juga yang ngebawa dia pergi kali. Makanya teman-temannya ajak nih gitu kan. Nah, itu gangguan mental selama sebulan itu. Untungnya mbah saya juga ahli spiritualan. Padahal perempuan kan almarhumah mbah saya itu. Sebulan dibawa ke sini dikasih airnya, akhirnya sembuh. Sempat saya diobatin, dicabutin segala macam, digitu-gituin. Ini intinya mau
kepercayaan pribadi masing-masing ya. Jadi kita nggak menyudutkan. Ya lu harus percaya sama cerita ini, misalnya kayak ada orang yang ngajakin ke apa danau apa sih? Kali ya. Ngajakin ke kali, terus ada orang pakai topi koboi, terus mau percaya atau nggak percaya itu terserah kalian. Yang penting ini kan cuma sekedar cerita apa yang dialamin dalam ini hidup pengalaman saya ini. Bener Mas. Yang intinya ceritanya jujur kan. Jujur. Sesuai apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi sama teman-teman saya, itu yang saya alamin aja. Udah mau 1 jam ya. Ayo lanjut Mas. Yang saya alamin doang itu Mas. Jadi saya gangguan mental. Itu kembali terisolasi lagi. Berapa lama? Hampir sama Mas. 3 sekitar bulan, 2 bulan, 3 bulan. Malah kejadian teman meninggal ini sebelum saya maling. Jadi saya udah terkenal bandelnya gitu, kayak gak usah main sama ini nanti meninggal loh, boy. Bahasanya kayak gitu loh orang-orang desa itu. Gimana kita sampai diomongin gitu kan? Sampai diomongin gitu. Sampai gini, kamu jangan lewat situ, ntar kamu dipanggil sama teman saya yang meninggal gitu. Temanmu yang meninggal itu masih ngajak-ngajak kamu loh gitu. Sampai digituin saya, teman-teman saya gitu. Tapi emang mitosnya sih begitu. Saya dulu juga katanya kalau saya dulu kan pernah punya pacar kan SD kan. Iya. Terus meninggal. Katanya siapa orang yang disayang itu bakal diajak gitu. Iya. Saya panik dong di situ kan ya. Kayaknya dulu tuh mitos-mitos zaman kecil tuh iya. Pasti ada aja gitu mitos-mitos yang aneh-aneh nggak masuk di akal gitu. Mungkin buat apa ya? Buat nakut-nakutin kita lah biar jerak lah gitu. Iya, biar jerak banget gitu. Itu emang bener-bener saya bener-bener jerak banget itu hukuman itu, kayak nggak usah denger cerita lah, ngalamin aja langsung gitu katanya. Itu dibuktiin dengan nih gue kasih pengalaman, lu nggak usah dengerin cerita ini, mungkin pengalaman lebih berharga gitu daripada lu dengerin cerita gitu. Ya emang bener-bener jerak sampai saya berada di posisi paling bawah gitu. Gini Mas. Ini dia yang bawah. Nah itu sih. Jadi ya itu beratnya pelajaran buat kita juga ya. Kayak misalnya ya itu kan dulu yalah break. Misalnya apa ya, nasihat-nasihat orang tua zaman dulu tuh selalu nakutin tapi bikin kita jerah terus nggak ngelakuin hal itu lagi gitu. Ini sebentar, saya mau ini ya, cerita saya itu real. Jadi saya nggak ngata-ngata. Kalau misalnya nggak percaya, ya udah terserah gitu kan. Cerita saya nggak meninggal boleh. Sekarang teman-teman saya masih hidup semua Mas. Tanya ya. Tanya aja, nggak apa-apa. Itu 7 orang itu masih hidup semua sekarang. 7 orang, 6 sisanya masih hidup semua. Tanya aja nggak apa-apa. Itu pengalaman saya. Gitu. Jadi saya nggak ngarang cerita ngambil dari dongeng itu enggak. Karena pengalaman orang mempunyai sisi yang berbeda-beda gitu kan. Ya ngomong-ngomong tentang cerita, kita mau ngebahas tentang kemarin ya, kita di belakang kamera itu saya ngobrol sama Mas Adit. Saya itu benar-benar merasa tertantang di situ. Karena banget ini. Karena apa ya? Karena katanya beliau ini asik gitu kan. Nggak percaya yang namanya hipnotis gitu kan. Saya kan nggak bilang nggak percaya. Belum ya? Belum percaya? Apa gimana? Percaya nggak percaya. Berarti masih 50-50 nih, antara percaya dan nggak percaya. Biasanya emang gitu. Kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk percaya sama kita gitu kan. Biasanya sih emang gitu. Kalau misalnya kita belum pernah ngerasain kejadian itu, pasti nggak akan percaya. Kayak cerita sampean tadi. Pasti kalian juga nggak bakal percaya gitu, karena yang nggak ngalamin secara langsung gitu kan. Yang percaya ya udah kita sendiri, diri kita pribadi ya, sama teman-teman yang ngalamin juga kan. Jadi saya di sini serahkan dulu. Iklan bentar. Kacau. Ya, jadi saya di sini sekalian juga mau ngebuktiin nih ke Mas Adit bahwa yang namanya hipnotis itu benar-benar ada dan nyata dan itu real. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa kan dulu sorry ya. Sekali lagi saya tegaskan
bahwa yang namanya hipnotis itu bukan untuk disalahgunakan. Boleh kalian cek di channel saya, itu ada cara menghadapi hipnotis kejahatan hipnotis yang katanya sering disebut kejahatan hipnotis, padahal itu bukan. Adalah hanya orang bego yang menyebut diri dia kena hipnotis, padahal nggak kena hipnotis. Bisa kalian cek videonya, ada di sebelum-sebelumnya, itu ada tutorialnya cara menghadapinya gimana, dan ntar saya bakal ngajarin juga ke depannya tutorial hipnotis dasar-dasarnya aja, tapi nggak semuanya gitu. Mas, ambil Mas, saya coba. Iya, siap. Jadi sebelum dihipnotis dia makan dulu. Iya, biar tenang gitu ya. Armor dulu. Siap. Biar nggak mempan. Mas, tapi saya pernah dulu. Apa tuh? Main kok. Saya dulu rencana mau gurah, tahu gurah nggak? Terapi membersihkan paru-paru, mengeluarkan lendir. Jadi dia itu ahli gurah, ahli spiritual juga. Jadi di rumahnya buka les hipnotis. Terus saya bilang gini, kalau hipnotis di jalan-jalan itu gimana? Oh, itu bukan hipnotis, itu namanya gendam. Bener nggak kalau kayak gitu? Gendam? Iya, gendam itu kayak hipnotis buat kejahatan itu. Oh, itu bukan hipnotis. Kalau hipnotis itu direncanakan, kita udah sama-sama oke gitu. Jadi gini, sebenarnya hipnotis itu harus ada persetujuan dulu. Nah, iya. Lu mau nggak nih gue hipnotis? Kalau lu nggak mau, nggak akan bisa. Kalau orang yang menganggap bahwa kejahatan hipnotis itu ada, itu hanya orang bego. Ini ya saya tekankan sekali lagi, itu hanya orang-orang bego yang nggak mau terlihat diri dia tuh bego, nggak mau terlihat diri dia tuh kayak seakan-akan bodoh banget gitu loh, kayak dibodoh-bodohin orang. Karena itu istilahnya jatuhnya kayak dibodohin orang. Nanti untuk next konten mungkin kita jelasin, soalnya ini durasinya udah 52 menit gitu kan ya. Makan dulu. Intinya hipnotis itu sebenarnya persetujuan masing-masing. Tapi kalau orang kena kayak gitu di jalan, kayak tadi gue barusan hipnotis di jalan dipalakin, itu kebanyakan bahasanya kayak gitu. Karena dia nggak mau diri dia terlihat bodoh. Kenapa begitu? Karena dia itu sebenarnya bukan dihipnotis, tapi emang lagi dibodoh-bodohin. Lagi dibodoh-bodohin sehingga dia bisa kerana itu. Makanya dia mendisklaimerkan hal itu suatu hal yang hipnotis gitu kan. Intinya gitu. Dan hipnotis itu dia itu hanya sekedar sugesti. Sugesti itu adalah kepercayaan di diri kita. Terus misalnya yang menyampaikan sugesti ya dia harus bisa menyampaikan bahwa hal itu tuh bisa dipercayai sama yang targetnya gitu. Boleh kita coba sekarang? Boleh. Diri dulu aja ya. Soalnya ini nih. Iya, diri aja. Pegel juga dia duduk. Nanti mungkin ada sebagian misalnya video yang nggak penting kita cut aja, soalnya durasinya kepanjangan. Bener. Sejam. Boleh kita singkirin dulu ini. Nah, boleh tangannya begini. Mau tangan kanan kiri? Serah. Bebas. Kini aja biar kelihatan apa gini? Kiri aja biar kelihatan. Kiri. Tapi ngadepnya sini. Nah, lurus ya. Oke. Fokus ke sini ya. Fokus ke sini. Bayangin ini bukan tangan. Fokus aja ke sini. Jangan fokus kemana-mana. Fokus aja. Bayangin bahwa ini tuh bukan tangan. Bayangin aja ini tuh besi yang sangat-sangat kuat dan sangat keras sekali. Oke. Terus bayangin semakin saya sentuh, ini bakal berasa semakin mengeras dan semakin mengeras. Oke. Terus kamu bayangin bahwa kamu percaya dan yakin dan benar-benar percaya bahwa tangan ini akan berubah menjadi sebuah besi yang sangat keras. Terus membayangkan, terus bayangin, dan terus bayangin. Semakin saya sentuh, sentuhan yang saya sentuhkan, ini bakal berasa semakin keras dan semakin keras. Dan saya minta, dalam hitungan ketiga, kamu yakin dan percaya bahwa ini tangan adalah sebuah besi, dan ketika kamu mau ngebengkokin tangannya secara perlahan-lahan, ini bakal susah buat dibengkokin. Oke? Kamu yakin dan percaya bahwa ini
akan susah buat dibengkokin. Silahkan bengkokin pelan-pelan dalam hitungan ketiga. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, karena takutnya nanti ada terjadi patah atau ketarik urat-uratnya dan malah jadi bahaya. Oke, dalam hitungan ketiga, dan dalam setiap hitungan itu akan semakin mengeras dan semakin mengeras. 1, semakin mengeras. 2, semakin mengeras. 3, coba bengkokkan secara perlahan-lahan. 4. Nggak bisa, jangan dipaksa. Rasanya gimana? Keras atau apa? Kayak sebatang doang. Enggak, serius ini. Masih balikin lah ya. Sampai rumah begini ya. Nah. Ini real ya, tambah setting-setting. Boleh coba langsung datang ke rumah yang kenal sama saya gitu kan. Oke, sekarang gini. Dalam hitungan ketiga, kamu yakin dan percaya bahwa ini berubah lagi menjadi sebuah tangan dan bukan besi lagi. Dalam hitungan ketiga, nanti bengkokin. Semakin saya sentuh, akan semakin lembek dan semakin lembek. 1, 2, dan 3. Pegel juga ya. Pegel. Berasa ya? Berasa, Mas. Gimana tadi rasanya? Coba sampaikan kesan dan pesannya gitu kan. Kesan-kesannya mengalami pertama kali ini dihipnotis. Iya. Pertama. Ini bukan settingan ya. Bukan lah, asli. Jadi gini. Rasanya tuh kayak bener-bener ada ini nih. Tangan kita yang gini, ini kan keganjil ya. Ada hansel nih, hansel ya di sini. Itu jadi bener-bener kayak nggak ada hansel. Jadi kalau mau ditekuk tuh kayak ngikut semua gitu. Serius ya. Tapi kalau yang di jalan-jalan kan nggak gini, Mas. Gimana itu caranya? Itu sebenarnya bukan hipnotis seperti yang saya bilang tadi. Itu tuh sebenarnya hanya kebodohan orang yang dihipnotis itu aja. Yang katanya dihipnotis ya. Dan itu sebenarnya itu kejahatan-kejahatan kayak gitu tuh, itu pasti coba tanyain ke orang yang pernah digituin. Ya. Coba tanya, dia ditanyain banyak hal nggak? Pasti ditanyain banyak hal, Sopel. Anur. Pasti dia ditanyain banyak hal. Nah, ketika dia ditanya itu, dia jadi bingung. Misalnya satu nanya alamat nih, alamat ini di mana? Nah, ntar ada target kedua yang ngambil motornya. Gitu konsepnya. Jadi target kedua bawa kabur motornya. Iya. Konsepnya kayak gitu. Yang satu buat dia benar-benar sibuk gitu. Jadi sebenarnya dia tuh dalam keadaan sadar, tapi karena dia lengah, dia bodoh, diajak ngobrol, dia udah. Makanya pesen aja nih ya buat orang-orang di luar sono, kalau misalnya apa namanya, apa sih namanya, kalau misalnya ditanya-tanya orang asing ya di luar sono, itu jangan sampai lengah gitu. Kalian harus perhatiin barang-barang sekitar. Yeah. Jangan sampai kita benar-benar lengah. Soalnya saya pernah, tapi saya udah belajar hipnotis juga, tapi sempat keambil karena emang sengaja saya biarin. Sengaja dibiarin? Iya. Tapi sadar zaman kalau itu diambil? Sadar. Tapi saat itu sengaja dibiarin bukan berarti mau ngebiarin dia ngambil, karena masih ragu-ragu ini dia beneran ngambil apa enggak gitu kan. Karena nggak merasa kan. Terus saat itu motor lagi mogok saya kan, habis itu saya lagi nyela nih motor ini, lagi nyela motor. Nah, saya nggak sadar kalau duit saya jatuh, itu 50.000. Jatuh apa gara-gara jatuh ambil dari kantong, gara-gara mungkin lagi nyela, duitnya jatuh dari kantong gitu kan. Nah, ada orang nanyain, Mas, alamat jalan ini di mana ya gitu. Istrinya turun. Masa orang nanya alamat istrinya turun, ngapain gitu kan. Nah, tapi suaminya tetap di motor. Istrinya turun, istrinya langsung ke bawah. Saya ngelirik begini, oh bawah. Saya nggak kalau duit saya jatuh, karena kan ya udah
Paling dia mau ngambil kunci motor dia atau kunci rumah lah gitu, kunci rumah atau duitnya dia jatuh gitu kan. Pas dia, oh ya, pas istrinya udah naik dia langsung bilang, oh ya makasih ya mas gitu. Pas banget istrinya naik langsung bilang makasih. Dia pergi, saya raba, duit saya hilang. Itu kalau orang bodoh mengakunya itu hipnotis. Gua habis dihipnotis tadi. Gocap hilang. Kalau saya pribadi itu ya saya ceritakan realnya seperti itu. Saya emang tapi saya nggak duit saya jatuh. Makanya ya udahlah gitu, orang bukan barang gua gitu istilahnya kan. Tapi hipnotis bisa dilawan bisa dengan bela diri nggak mas? Hipnotis nggak pakai bela diri pun bisa dilawan. Jadi karena kan dia sistem kepercayaan hipnotis itu. Main pikiran gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya tadi nih sampean saya suruh bayangin, tapi sampean nggak bayangin malah cekakak-cekiki ketawa-ketawa, ya nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ini buat yang nggak percaya ya, silakan yang kenal saya datang langsung. Terus kalau misalnya terus kalau misalnya ada yang dari jauh, mungkin ya dari jauh lah dari rumah saya gitu kan, kita bisa live streaming, terus cari orang random, bener-bener orang random cari, kita hipnotis. Ini terang-terangan aja, karena di sini ngehipnotis orang nggak settingan, jadi nggak mau lah dianggap settingan, orang beneran kok dianggap settingan gitu kan. Emangnya yang ono-ono. Coba tuh ono-ono. Aku Gus. Astagfirullah. Udah cukup ya. Tapi yang ini mas, tuh, sampai pernah lihat yang Deddy Kobuser gini-gini nggak? Oh iya, itu apa itu? Itu termasuk hipnotis juga, pengalihan pikiran, bukan masuk bener-bener ke ranah hipnotis. Tapi sampean bisa. Jadi itu tuh emang ada konsep, karena kan kalau di situ dilihat Deddy Kobuser nyentuh. Itu yang gini. Kalau saya sentuh gini, iya, angkat ya. Pasti nyentuh. Jadi mungkin untuk next video kita bahas benar-benar full tentang hipnotis, full praktek dan full caranya gitu. Tapi untuk cara dasarnya aja, karena hipnotis nggak semudah itu dipelajari. Harus benar-benar ya lu harus praktek langsung gitu. Bahkan gua aja pertama kali praktekin hipnotis itu gagal, bener-bener gagal. Ya udah nggak bisa gitu. Pertama praktekin sama siapa? Temen. Rencana dulu berarti? Enggak, bilang gue mau hipnotis lu nih, gue baru belajar tadi gitu kan. Hipnotis nggak bisa. Akhirnya saya belajar tata bahasa lagi nih. Hipnotis itu seharusnya yang dipelajari tata bahasanya, unsur kata-katanya, susunan katanya. Kayak tadi, kamu yakin dan percaya. Iya. Nah, harus ada itu. Karena kita meyakinkan dia biar yakin, biar percaya gitu. Kalau perlu diancam. Kalau kamu nggak yakin dan nggak percaya, kamu bakalan gini-gini baca. Iya, rata-rata saya dengar kayak gitu sih. Iya. Selalu kayak gitu, karena sistem belief system ya. Dalam otak manusia itu ada belief system. Ya mungkin segitu aja. Misalnya next kita bakal collab terus lah gitu. Mungkin cukup sampai sini aja video gue kali ini. Jangan lupa subscribe. Oke, subscribe juga nih channel YouTube-nya Mas Adit, ada di sini. Kalau saya mah ada di sini. Selalu munculin gitu kan. Jangan lupa juga like video saya, dan ya kalau bisa di-share ya share. Cuma kalau nggak mau ya udahlah, biarin gitu kan. Ya intinya kalau nonton jangan sampai nggak subscribe lah, gitu ya. Karena capek bikin video. Apalagi ngobrol kayak gini tuh ngeditnya bener-bener capek. Ini tuh kalau kalian bisa lihat nih, karena sayangnya nggak bisa lihat. 1 jam lebih gitu kan. Ini 1 jam lebih. Oke. Makasih buat yang udah nonton. Kencing aja dia di mantul. Sebentar sampean itu. Bukan. Bukan. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video gua, dan jangan lupa tonton video gue yang lain-lainnya ada di bawah. Oh ya, see you the next video. Salam kreator. With